Terima kasih yang udah ngeklik video ini dan jangan lupa untuk di-subscribe biar aku makin terkenal dan jangan lupa kalau misalnya ada iklan jangan di-skip ya biar aku makin kaya. Thank you. Good day everyone, as you know my name Independent Das, aka Julian. Balik lagi sama gua, tapi kali ini gua nggak ngebawain berita. Kali ini gua akan cerita sedikit. Jadi gue sebenarnya gue udah 9 hari, hampir, berarti kalau video ini diupload mungkin gue udah hari ke 11 di rumah, karantina. Dan pertama kenapa gue karantina, karena gue baru balik dari luar negeri. Gue harus karantina di rumah, stay at home selama 2 minggu. Itu adalah kebijakannya dan gue gak boleh keluar kemana-mana karena gue dalam pengawasan juga pastinya. Dan satu hal lagi, walaupun gue doang yang ada yang dari luar negeri, tapi keluarga gue semua stay at home. Termasuk semua apapun yang bisa dikerjain dari rumah, semua di rumah. Tapi ada aja gue masih ngeliat updatean orang-orang, termasuk gue sempet bandel, gue cabut ke Jakarta malam-malam, itu paling jauh dan itu sekali. Dan akhirnya gue sadar bahwa gue ini cukup berbahaya, karena gue adalah orang yang baru pulang dari luar negeri, terus tiba-tiba gue ketemu teman-teman gue, mungkin imun gue tebel, tapi gue bisa jadi carrier, gue bisa menjadi membawa virus gitu kan. Dan akhirnya gue sekarang berpikir bahwa ya kayaknya udah gak bisa kayak gini lagi nih gitu loh. Dan ternyata memang kasusnya pun melonjak tinggi, jauh tinggi, karena penanganan di Indonesia pun cukup lambat. Dan itu adalah tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab gue ataupun tanggung jawab siapapun, tapi itu adalah tanggung jawab pemerintah, di mana yang mereka harus menanggulangi apapun yang terjadi. Kayak contohnya ekonomi, dalam segi ekonomi, dalam bisnis-bisnis kecil dan karyawan-karyawan dimanapun itu. Karena Jakarta pun udah kayak dead town, udah kayak kota mati. Nah sedangkan gue berpikir, gue say sorry kalau misalnya saat gue bandel juga saat itu. Maksudnya gue keluar dan gue berpikir bahwa oh ya udah, Indonesia tetap aja kok masih bisa ditanganin. Tapi ternyata separah ini. Dan walaupun gue di Indonesia, gue tetap keep kontak sama teman-teman gue yang lagi ada di Australia, karena teman-teman gue banyak di sana juga, teman-teman kampus gue, dan mereka juga stay at home di sana. Mereka self karantin, ada yang udah hari ketiga karena mereka juga nggak mau ngambil resiko. Dan kalau kalian tahu di Australia itu, ketika kalian ketahuan di sana kalian masih nongkrong, kalian akan didenda $1.000 on the spot. Gak peduli kalian siapa, kalian akan didenda $1.000 on the spot. Sampai ada satu beritanya, gue baru banget ya mungkin baca gitu kan. Itu ada salah satu bisnis yang ternyata sudah dibilang disuruh tutup, tapi ternyata masih buka. Itu didenda $5.000 on the spot. Dan staff yang bekerja itu didenda $1.000. Jadi dendanya 2 kali lipat. Udah bisnisnya kena, ownernya, staff-staffnya pun kena. Itu kalau salah ada 3 orang yang didenda, 1 orang $1.000. Nah sekarang di Indonesia itu nggak ada peraturan kayak gitu. Dan mungkin pemerintahan pun juga takut dalam artian untuk bilang lockdown. Tapi gue berasa sekarang udah lokal lockdown. Dan dimana lu harus stay at home. Senggaknya nih, lu di rumah deh. Lu di rumah gitu loh. Gak usah kemana-mana. Gue tahu itu bosan, gue tahu itu stres. Kalau kalian mau cepet semuanya kelar, mendingan kalian stay at home. Senggaknya itu yang bisa kalian ngebantuin tenaga-tenaga medis di luar sana gitu loh. Temen gue adalah salah satu tenaga medis di salah satu kota besar di Jawa Barat, di di Jawa Barat lah pokoknya lah. Dan di rumah sakit dia kerja itu udah ada yang meninggal sebelum segede sekarang. Dan gue respect banget sama dia dibandingkan orang-orang yang lu udah tahu nih, lu bisa mengerjakan stay at home, tapi kenapa lu masih keluar gitu loh. Jujur, gue masih keluar, tapi gue keluar hanya paling keluar tuh kayak beli makanan atau beli sembako, beli pangan yang dimana di rumah gue butuhkan. Karena iya, keluarga gue stay di rumah semua, gue cuman keluar sendiri. Gue beli paling lama itu setengah jam atau 15 menit atau 20 menit gue udah balik lagi. Itu kayak gitu. Sejauh-jauhnya gue sekarang, gue cuman bolak-balik ke rumah gue. Karena rumah gue ada 2 dan jaraknya cukup berdekatan. Itu pun paling trayeknya gue keluar rumah, masuk mobil, turun, masuk rumah. Udah,
nggak pernah yang. Dan gue juga sempet sedikit menyesal teman-teman gue saat itu pernah, maksud gue nongkrong juga sama gue, dan seharusnya menurut gue nggak seharusnya kayak gitu. Dan gue sadar bahwa itu tuh bisa apa ya, oke, mungkin nggak ada nih yang kena corona, tapi kalian bisa jadi carrier. Tiba-tiba kalian pulang ke rumah, kalian ketemu orang tua kalian, terus ternyata orang tua kalian kena. Iya, kalian mau ngomong apa gitu loh. Karena corona sendiri di Indonesia penanganannya lambat banget gitu. Makanya, dan di satu sisi gue sempet kaget banget. Gue kalau nggak salah gue ada satu, gue dapat berita itu dari om gue, itu ya editor gue juga. Dia bilang bahwa kalau nggak salah itu ada yang jual masker seharga 1,6 juta. Satu karton 1,6 juta isinya. Iya 50 box, berarti satu karton 1,6, dan berarti satunya sekitar udah ratusan ribu sih menurut gue. Dan gini loh, maksud gue gini, gue gue sendiri aja gue sudah menerapkan di mana yang gue ngebantu teman-teman atau siapapun yang nggak mampu apapun itu, dengan sekecil apapun gue sudah melakukan itu. Bukan berarti gue jadi sombong ya, tidak. Tapi kalau ada orang yang bisa gue ngasih hand sanitizer, gue kasih. Tapi gue sendiri aja kurang gitu loh. Dan sampai kemarin ada kasusnya, kalau kalian tahu tuh yang Bang Zul itu yang dia nyolong hand sanitizer, dan itu otaknya nggak ada. Dan dia alibi bahwa orang itu gue belanja juga segala macam. Lu udah tahu corona, lu datang ke mall dan lu belanja aja tuh salah anjing menurut gue. Lu bisa belanja di Tokopedia, lu bisa belanja di Shopee, lu bisa belanja di Lazada, di Bukalapak tanpa harus ke sana. Lu tahu size baju lo apa, itu ada ukurannya juga. Lu punya penggaris di rumah, ya kan? Kalau lu nggak punya, lu goblok, lu kelewat miskin lu berarti ya. Kalau lu aja bisa beli baju di mall gitu, seenggaknya otak lu tuh harus bisa lebih maju, ngerti nggak sih? Gitu loh. Dan di satu sisi nih ya, sampai di titik yang ADP gitu loh, alat ADP apa APD sih namanya? APD, sorry namanya APD, sorry. Kebanyakan kopi nih kayaknya gue. Anjing. Jadi APD itu alat pelindung diri yang kayak kalau kalian tahu yang bekerja di lab, itu gue pernah lihat fotonya di Sumatera Barat atau di Sulawesi, gue lupa. Itu mereka sampai pakai jas hujan. Karena saking kekurangannya. Dan kalian udah tahu kayak gitu, dan kalian masih di luar sana keluyuran nongkrong. Ini gue bukan karena gue bukan karena banyak orang ngomongin ini dan akhirnya gue bikin konten ini, tapi ini gue juga ada buktinya di depan mata gue. Gue kadang masih buka Instagram, gue ngeliat teman-teman gue, ada yang masih update nongkrong gitu kan, ada yang masih update nongkrong sama teman-temannya. Dan maksud gue, anjing, lu otak lu di mana nyet gitu loh, otak lu gak ada. Dan mungkin next kontennya gue akan ngebahas otak-otak yang gak ada dengan apa ya, ini point of view gue, orang-orang yang otaknya gak ada, orang yang bangsat, orang yang tolol yang gak ketulungan. Dan ya udah kali ya, buat kalian siapapun, I'll be signing out, and jangan lupa selalu stay at home. Bukan selalu, maksud gue gini loh, kalau kalian mau keluar silakan, tapi kalian tahu membatasi diri kalian. Jangan sampai kalian kebablasan juga. Makanya gue bisa bilang, gue sendiri melakukan stay at home karena gue karantina juga untuk self isolation. Dan beberapa keluarga, ada salah satu keluarga gue, yaitu bokap gue juga kurang sehat juga, jadi gue harus ngurusin dia. Dan mengambil alih beberapa hal yang harus, misalnya kayak gue beli beberapa barang yang diperlukan di rumah. Dan juga buat orang-orang di luar sana yang masih bandel, silahkan bandel. Kalau tiba-tiba nanti peraturan itu jalannya sudah kalian ditangkap, gue setuju banget kalau di Jakarta ataupun di Indonesia orang-orang yang masih keluyuran kena denda misalnya 100 juta. Itu gue setuju banget. Daripada kalian kalian masih ngebandel gitu loh. Gue setuju. Kenapa? Kalau misalnya gue saat itu gue tahu ada peraturan itu, gue pun akan sadar bahwa gue mendingan gue di rumah aja. Dan mungkin konten kali ini cukup kayak gitu aja.
ini based on my opinion semua dan based on my experience. And segitu aja dari gue. That is all. See you later.